perintahkan jatuhi hukuman mati pada AKP Dadang Iskandar. Ini kasus Dadang Iskandar itu adalah polisi Solo, ya? yang membunuh polisi. Ya, dia membunuh Reskrim. direktur Kriminal. Satreskrim ya sebutannya. Bener gak nih informasinya? Meskipun memang yang keempat, Prabowo perintahkan jatuhi hukuman mati pada AKP Dadang Iskandar. Ini kasus Dadang Iskandar itu adalah polisi Solo, ya? yang membunuh polisi. Ya, dia membunuh Reskrim. direktur Kriminal. Satreskrim ya sebutannya. Bener gak nih informasinya? Meskipun memang pembunuhan dari Dadang ini AKP Dadang ini memang ngeri-ngeri sedap sih ya. Dia memang merencanakan untuk membunuh, terakhir tuh informasinya, menembak, bahkan dia sempat menembak ruang Kapolresnya juga. Jadi dan mungkin saking kesal ya, diduga Pak Dadang ini itu kesal karena korban menangkap owner tambang ilegal yang menjadi asuhannya. Jadi asuhan ya. Apa istilahnya kalau di Komdigi itu binaan. Yang menjadi binaannya ditangkap, kesel, terus ditembak. Terus keluarlah tuh video-videonya, padahal ternyata orangnya suka joget. Joget satbor ya. Silakan Bang Asnil. Ya, ini sama tadi ya. Jadi banyak, ini saya temukan pada fans yang sama. Fans sama. Karakternya bersama gitu. Jadi penggemar Prabowo yang ngefans Mama Prabowo berharap semua harapannya ini bisa dipenuhi oleh Prabowo gitu. Dan keluarlah ini Prabowo perintahkan jatuhi hukuman mati pada AKP Dadang Iskandar. Nah, kita ini kan bukan negara kerajaan. Kalau raja itu dia membunuh anakku, gantung dia, gitu kan, langsung gantung, nggak usah pakai pengadilan tuh. Monarki yang ada saja yang seperti sekarang itu nggak seperti itu juga, kayak Malaysia, Inggris gitu kan, Brunei, Thailand gitu ya. Thailand nggak seperti itu juga. Pasti ada proses pengadilan yang harus dilewati. Nah, ini gimana ceritanya Prabowo bisa memerintahkan hukuman mati? Pasti Prabowo akan memerintahkan kepada pengadilan untuk memproses hukum gitu kan. Kode etik dulu ya, Polri ya, kode etik. Terus nanti karena dia pembunuhan bisa langsung kena pidana kan? Baru pidana umum kan. Jadi secara etik dia berada di polisi, divonis oleh institusinya. Secara pidana dia divonis oleh pengadilan. Gitu kan. Nah, jadi dari logika berpikir aja presiden kita itu tidak bisa dia harus tetap tunduk pada konstitusi. Konstitusi kita adalah semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi tidak bisa diperintah oleh presiden langsung untuk dihukum mati. Begitu. Nah, AKP Dadang Iskandar ini memang terbukti gitu ya, belum terbukti ya, masih di pengadilan dengan pembuktian oleh kepolisian dengan kronologis yang cukup tadi sudah dijelaskan, yang cukup membuat kita prihatin. Dan dia membunuh dan menembak rekannya sendiri, Kasat Reskrim Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor gitu ya. Dan ini kan yang menjadi pembicaraan belakangan ini ternyata tidak hanya satu polisi menembak ini gitu ya. Yang ada Semarang juga. Nah, ini berkaitan makanya rame gitu ya. Makanya kemudian tadi muncul gagasan ada yang ingin Polri kembali di bawah TNI. Polri nggak usah pegang senjata kalau cuma sekedar gitu, cukup pakai pentungannya kayak di Inggris. Padahal di Indonesia itu udah dibatasi ya. Jadi yang berat nggak boleh kan? Iya. Tentang militer kan yang harus pakai ya. Nah, jadi ini lagi-lagi harapan yang diwejawantahkan dalam bentuk media sosial ya. Nah, ini berbahaya ini. Iya. Ini berbahaya. Karena walaupun seorang itu bersalah ya,
bukan berarti kesalahannya itu ketika dia melakukan pembunuhan terus kita gebukin sampai mati juga. Iya. Karena dia harus diserahkan pada proses hukum gitu. Untungnya udah dihapus nih. Oh, udah dihapus. Iya. Udah nggak ketemu. Ya. Masih kerekam ya di sini ya oleh teman-teman di iNews. Tapi udah dihapus oleh Nita yang di TikTok. Oh, tayang di TikTok ya. Karena hukuman mati itu nggak main-main ya, apalagi disampaikan oleh seorang presiden. Karena Pak Prabowo kan lagi pengen jaga citranya kan. Jangan sampai ini jadi memperburuk citranya. Karena memang setelah dicek memang nggak ada satupun yang omongan Prabowo soal ini. Nggak ada. Udah kalau ya kecil kemungkinan dia ngomong gitu kok. Ya. Karena kan seorang Demokrat yang nggak mungkin perintah seperti Ya. itu. Sejauh ini sih Pak Prabowo kalau bicara ke publik bicara hal-hal yang lebih besar ya. Iya. Soal gaji guru, soal kenaikan UMP gitu kan. Kemudian soal nanti perlindungan untuk jurnalis mungkin. Nah, mungkin dia harus ngomong, ya. harus ngomong ya. Kita nanti pas ulang tahun pers, tahun PWI ya. Pokoknya pas hari pers ya. Pas hari pers. Ya. Pas hari pers lah ya. Nggak harus ada momentum, besok juga boleh Pak Prabowo ngomong, perintahkan. Biasanya kan pejabat harus ada momentumnya. Oh gitu. Jadi ada cantelannya biar lebih rame. Misalnya, pas World Press Freedom aja. Nah, ya. Bulan Pas Mei gitu. World Press Freedom, Pak Prabowo bilang bahwa jurnalis harus dilindungi, kesejahteraannya harus dinaikkan. Wah, gitu. Nah, kalau itu yang terjadi tuh, wah, akan banyak yang memverifikasi ini. Jadi kalau sampai Pak Prabowo bilang jurnalis mesti dilindungi, kesejahteraan jurnalis harus ditingkatkan, perusahaan medianya juga harus dibantu. Iya. Kalau Pak Prabowo sampai ngomong gitu, akan ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wah, masalah moral. Bayar royalti ntar. Sayangnya belum ngomong Pak Prabowo ya. Iya. Nah, guru udah, petani udah, petani sudah, nelayan sudah, jurnalis kapan Pak? Buruh sudah, tinggal jurnalis. Kita tunggu. Bang Dasko kita tunggu ya. Iya. Mungkin bisa. Bisikin lah ke Bang Dasko nih. Bisikin. Oke, informasi yang beredar viral tapi hoax, Prabowo perintahkan jatuhi hukuman mati pada AKP Dadang Iskandar yang membunuh rekannya sendiri. Kita nyatakan hoax ya. Oke.